Kita sapa dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jangan dong Pak. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih karena sudah diundang acara yang luar biasa oleh BSN. Tepuk tangan buat BSN ya. Terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat BSN yang telah Kamu terima kasihnya ke saya. Kenapa? Kamu yang ngajak saya. Ini orang-orang BSN kaget. Loh, itu kok ada Akbar ngapain? Yang diundang calon untuk saya terima kasih ke BSN, kamu terima kasihnya ke saya. Bapak sudah standar ya. Saya sudah standar. Yang pelawak itu nggak boleh harus pelawak. Saya itu pelawak melalui tahap-tahap dan sesuai dengan standar. Bapak sekolah tinggi ya? Begitu kayak kuliah tinggi. Iya. Sebelum kuliah saya pendek. Jadi sekolah tinggi sebelum kuliah pendek. Enggak, maksudnya standarnya pendidikan oke. Ya bisa dibilang oke lah. ITS itu sudah memenuhi. Ya maksudnya kan standarnya gitu. Cuman yang jadi masalah gini Pak. Banyak teman-teman Bapak ITS gitu, insinyur gitu. Posisinya itu jadi orang-orang penting Pak. Ada di, mohon maaf, Pertamina, ada di BUMN, Telkom. Bapak pelawak. Dari sisi pendidikan Anda memuji, iya. Tapi ujung-ujungnya menjatuhkan saya. Nggak, biasanya dengan standar Bapak, insinyur itu paling nggak kerjanya di BUMN dan lain sebagainya Pak. Anda harus tahu di kampus alma mater saya itu lulusannya memang terbagi menjadi beberapa. Iya. Ada yang lulusan jadi orang penting. Jadi berapa Pak? Ada tiga. Yang pertama ada yang jadi orang penting. Yang kedua yang penting jadi orang. Nah, Bapak masuk yang pertama atau kedua? Saya yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang penting orangnya jadi. Karena saya sering dihubungi perusahaan, telepon-telepon, ujung-ujungnya acaranya nggak jadi. Itu kalau buat saya siapapun yang penting orangnya jadi itu lebih menyenangkan ya buat saya. Yang penting orangnya jadi itu lebih menyenangkan. Misal proyek atau apapun nggak jadi, menyenangkan. Kalau saya yang penting jadi. Oke. Apalagi kan saya pertama kali ditelepon CEO ya. CEO, kepala ini. Acara ini kan pakai IO kan Pak ya? Pakai. Ya iya, CEO-nya itu yang telepon saya. Si event organizer-nya itu. Di sini tuh kepalanya bukan CEO, kepala. Iya makanya yang telepon saya memang si event organizer. Kalau Pak Kukuh dah. Yang mana Pak Kukuh? Pak Kukuh itu yang duduk di sampingnya tuh. Pak Kukuh itu loh. Yang mana Pak Kukuh? Pak Kukuh mau angkat tangan Pak. Nah itu loh. Bapak pura-pura Pak Kukuh itu. Pokoknya nggak tahu yang mana. Lihat di antara beliau-beliau ini yang wajahnya paling memenuhi standar lah itu berarti Pak Kukuh. Karena beliau kepala Badan Standarisasi Nasional. Itu pasti penampilan dan wajah sesuai dengan standar. Kukuh. Kukuh itu kuat dalam merengkuh. S itu standarisasi. Jadi Ahmad akan menjadi rahmat. Amin. Ini harusnya, mohon maaf, ini harusnya hari ini saya harusnya nganggur Pak, tapi saya bela-belain untuk. Ya demi cuan lah Pak, demi cuan lah ya. Ini jangan, ini Anda merendahkan saya. Niat saya itu ibadah. Ya Bapak sudah banyak duit, bagi saya itu ya nyari duit Pak. Iya, kamu tenang aja pasti dapat. Saya nggak janji banyak loh ya. Bapak hadir di sini. Niatnya itu ibadah, tujuan saya itu pahala. Duit itu hanya syarat sah ibadah. Jadi kalau misalnya yang muslim pasti tahu ya, misalnya ibadah sholat, ya. Duit itu semacam wudhu. Ya. Jadi kalau nggak ada wudhu, ya sholatnya nggak sah, kan itu aja. Saya itu hal terkecil pun saya selalu berdasarkan pada standar yang berlaku. Saya milih istri aja saya pakai standar tertentu. Waduh. Loh, saya mengikuti aturan dari BSN. Standarisasi saya perlakukan. Mencari istri saya pakai standar. Jadi nggak asal. Harus cantik, harus apa? Harus kaya. Enggak. Jadi istri saya itu ya dibilang cantik enggak. Dibilang jelek iya. Saya itu orang yang mengandalkan prestasi. Jadi apapun saya raih harus karena prestasi.
termasuk istri. Dulu saya punya handphone pertama kali itu saya dapat dari juara satu lomba lari. Dapat handphone. Saingannya orang satu kampung, polisi sama pemilik handphonenya itu. Maling dong Ya, berarti. saya dulu copet. Artinya apa? Untuk hal negatif saja kita butuh prestasi, ya kan? Apalagi untuk hal positif seperti itu. Makanya perlunya Badan Standarisasi Nasional itu seperti itu. Ada standar-standar yang harus dipenuhi. Makanya istri pun saya dapat dulu dari lomba. Jadi saya TV, kulkas, mesin cuci, semua perabotan di rumah tuh saya juara lomba dulu. Termasuk istri. Dulu ada, saking lamanya saya lupa dulu lomba apa ya. Pokoknya yang menang dapat yang cantik. Saya kalah. Kalau perkiraan saya begini, prinsip saya. Kalau saya punya istri cantik, ketika masih muda, bisa jadi nanti tambah usia, bisa jadi jelek. Makanya saya kalau milih, tetap milih yang jelek. Karena nanti kalau tuanya jelek, saya sudah nggak kaget. Tapi walaupun kurang cantik ya, memenuhi standar ISO enggak nih? Loh, istri saya itu udah sesuai dengan ISO. ISO cuci-cuci, ISO masak, ISO boleh cari duit, sembarang ISO. ISO nyari duit? Bisa. Masa? Loh. Paling istri saya itu paling jago, paling pintar nyari duit. Saya nyimpen di mana aja, mesti ketemu. Hebat istri saya. Berarti ini bapak yang ketawa sama istrinya sama Pak ya? Berarti istilahnya ISO sembalang kalir lah. Iya, kalau bahasa Jawa ya. Berarti sudah ISO. ISO. Kalau Bapak standarnya? Saya standarnya itu SNI. ya pastilah. Di rumah tangga ya. Iya. Di banyak hubungan dengan keluarga, dengan istri saya standarnya SNI. Oke. Semua nanya istri. Jadi kalau saya mau beli apa, boleh nggak? Mau beli itu, ini boleh. Mau makan, boleh nggak? Semua nanya istri. Jadi standarnya ya. saya tuh kalau sudah bertengkar hebat sama istri itu kadang-kadang nggak tega lihat istri. Saya tuh kalau sudah berantem, pernah nih kejadian berantem hebat sama istri saya itu sampai sujud-sujud Pak. Merangkak itu saya nggak, aduh kasihan. Sampai gini? Iya sujud-sujud sambil nunjuk. Ayo Pak, kamu keluar dari kolong, keluar kamu. Gitu. Lihat istri gini nggak tega saya. Ya saya di bawah kolong gini. Itu karena Bapak di bawah kolong. Berarti yang di sampingku itu kamu. Sama-sama di kolong. Sejarah Bapak deh, kita sharing-sharing sejarah. Bapak asli mana? Saya dari Jawa Timur, saya ini Magetan asli. Magetan asli. Ya, jadi ibu Magetan, Ya. bapak asli. Ya. Jadi Magetan asli. Ya. Bapak saya dulu profesinya bapak saya itu supir bus. Antar kota gitu. Ngantar penumpang, ngapain ngantar kota? Iya. Supir bus kok ngantar kota, emang kota pergi kemana? Antar Maksudnya, penumpang. Iya ngantar penumpang ke kota lain. Ya iya, tapi yang diantar penumpang bukan kota. Iya. Bapak saya sehari-hari supir Nggak pernah bus. di rumah dong, nyopir terus. Ya kadang ada liburnya, tapi kalau pas di rumah bapak saya nggak nyetir. Nggak nyetir. Karena disetir ibu saya. Jadi ibu saya itu nggak punya SIM tapi bisa nyetir bapak saya. Kehidupan bapak. Tapi bapak saya itu orangnya apa ya? Pekerja keras, pejuang, ulet, nggak kenal menyerah. Nah, nurun ke saya. Kerja keras ya. Disetir istrinya tadi. Oke, apapun itu. Tapi sekarang udah Bapak walaupun pelawak, Ibu ketawanya kayaknya kenceng ya. Walaupun pelawak, tapi standar Bapak udah tinggi gitu. Walaupun pelawak tetap standarisasinya tetap tinggi. Makanya ini acara BSN Iya. yang diundang saya karena Pak Kuko tahu saya termasuk pelawak yang memenuhi standar. Iya. Karena itu Iya ya. beliau tahu beliau. Karena kalau perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi standar paling kalau ada acara kan yang diundang kamu. menghina Bapak Bukan ini. menghina, ini memang hal yang sesuai gitu. Makanya kalau saya diundang di perusahaan misalnya Pak Ibu ya, kalau saya perusahaan ada acara ngundang saya itu indikasi bahwa profit kinerjanya bagus. Punya acara ngundang saya.
Tapi kalau perusahaan profit kinerjanya belum bagus, kalau ada acara yang diundang dia. Jadi bagi hati-hati. Biasanya ada yang nggak bagus nggak ngundang saya juga Pak. Nah, berarti kamu yang kurang bagus. Berarti kamu harus standarnya ditingkatkan. Nih, digital. Jangankan di skup yang seperti itu. Saya pelawak, komedian aja melakukan digitalisasi. Komedian, hanya pelawak yang tugasnya menghibur, membuat orang tertawa aja saya digitalisasi. Hadir di sini Pak, karena digital. Maksudnya begitu antara BSN dan manajemen saya secara digit sudah cocok, nah saya hadir. Jadi ini digital. Digit adalah segalanya, digital. Gini, simpelnya ada gini aja. Kita memasuki era dunia digital di segala aspek kehidupan. Ya. Simpelnya gini aja deh Pak. Semua di genggaman. Semua ada di genggaman. Bahkan mungkin sekarang kalau di BSN pun untuk ngajuin daftar pengajuan akreditasi standar, semua online mungkin ya. Mungkin. Bayar apa-apa juga. Sekarang udah nggak pernah bawa duit Pak. Handphone aja cukup. Kita belanja apa cukup. Tirit beres. Mohon maaf, ini semua undangan Bapak Ibu orang-orang terhormat. Kenapa? Masa belanja pakai titit? Loh. Bapak Ibu mohon maaf tadi dengar sendiri loh ya. Maksud saya, kamu tadi ngomong apa? Kita sekarang ke minimarket, ke mall, iya, tahu. belanja tuh tit. Nah, sekarang dikasih jedah, tadi enggak. Ibu ya, ibu-ibu terutama kaget ibu-ibu tuh. Lu belanja dipakai, kalau belanja bisa pakai titit, saya bisa belanja banyak dong. Ini contohnya, ini mumpung inget, ini mohon maaf Bapak Ibu. Handphone, lihat handphonemu. Apa sih? Kenapa istriku telepon kamu? Tadi waktu di ruang tunggu kamu tinggal ada panggilan. Istriku telepon kamu, kenapa? Ini istriku, istri saya sendiri, saya kasih nama istriku, istri saya sendiri. Saya itu di handphone saya nyimpen istriku kan, saya kasih nama istriku. Saya kaget, loh kok istriku telepon Akbar? Kan istri saya sendiri. Ya saya mikirnya apa tadi telepon saya silent, nggak ada panggilan. Kenapa istriku? Ganti istrimu. Orang istri saya kok. Lah ya berarti istrimu. Oh bikin deg-degan ya saya lihat, loh kok istriku? Oh saya deg-degan, mau saya angkat yang nggak enak. Bapak ganti. Maksudnya? Cintaku, sayangku, kan ada lain. Saya kan nggak suka bohong. Saya itu orang yang berusaha memahami kultur, Pak. Bapak Ibu, ini makanya yang saya sampaikan tadi kesannya kan kosong. Gak ada isinya apa-apa. Itu karena saya tahu kultur kita. Bapak Ibu, sepintar apapun kita, mari kita ingat-ingat kembali dulu SD, SMP, SMA. Sepintar apapun kita waktu jadi siswa, ada satu pelajaran yang ketika pelajaran itu datang, siswa yang paling nggak pinter sampai yang paling pinter pasti semua seneng. Olahraga. Olahraga itu ada yang suka, ada yang enggak. Ini nih ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu kenapa diberi pilihan? Karena tahu ada yang suka, ada yang nggak suka. Apa dong? Ini pelajaran yang datang semua pasti suka. Apa dong? Seneng. Pelajaran kosong. Loh, ingat kan? Sepinter apapun siswa kalau datang pelajaran kosong mesti seneng, apalagi yang nggak pinter, yang nggak ngerjain PR. Itu pagi deg-degan, begitu pas datang pelajarannya kosong, wah dia lega. Untung pelajarannya kosong, guru nggak datang, saya lupa nggak ngerjain PR. Jadi pelajaran kosong itu pelajaran yang membuat semua bahagia. Kultur itu 12 tahun secara tidak langsung mendidik kita, membentuk karakter kita. Nah, saya masuk melalui celah itu. Makanya apa yang saya sampaikan, ini saya usahakan tidak ada isinya dan kosong, yang penting membuat semua bahagia. Tujuan saya lewat celah itu. Kalau Bapak paham. Kalau Bapak terlalu pintar, Bapak jadi pembicara ya. Iya. Malah nggak ada yang ketawa, Iya. takutnya malah ngantuk. Wah itu kan, makanya saya berusaha, yang saya sampaikan saya berusaha kosong supaya yang penting semua bahagia, itulah. Itu kultur ya, tidak bisa kita. Kultur ya. Kultur. Oke. Harus paham. Jadi ngisi membuat orang tertawa itu nggak gampang, Pak. Bapak gini. Awalnya saya ditelepon kan, Ya. untuk
calon dong nanti ngasih materi. Gitu. Saya kan bingung, orang saya berdiri di sini dalam rangka memenuhi kebutuhan materi, kok malah disuruh ngasih materi. Saya kan hadir di sini, berdiri di sini kan dalam rangka memenuhi kebutuhan materi saya. Iya. Kok malah disuruh ngasih materi, itu kan kontroversi namanya. Makanya, yaudahlah aja nanti bercanda aja, karena memang susah membuat orang tertawa itu. Bapak nggak deg-degan segini nggak ada yang ketawa? Nih, orang itu hidup itu ada prosesnya. Mungkin dulu ya, pertama kali saya tampil di depan umum itu kekhawatiran tertinggi adalah takut kalau nggak ada yang tertawa. Iya. Itu dulu, tapi sekian tahun berjalan proses, ternyata itu bukan ketakutan dan salah satu hal yang tidak perlu kita takutkan. Jadi kalau tampil buat saya nggak perlu takut. Banyak orang nggak ada yang ketawa? Oh, nggak takut, karena yang lebih menakutkan adalah ada suara ketawa tapi nggak ada orangnya. Nah itu malah menakutkan. Saya ucapkan ya selamat dan sukses juga, tadi kita tahu untuk Festival IMN 2023. Saya nanti juga ucapkan selamat dan sukses untuk Festival IMN 2024. 23 masih 23. Masih Ya, saya ucapkan sekarang, nanti siapa tahu 2024 nggak sempat ngundang saya kan Pak Hukum. Jadi saya ucapkan, saya kasih DP ucapan dulu, sukses. Nah, kalau sampai ini sudah saya kasih DP ucapan, 2024 masih juga nggak ngundang, nah perlu ada evaluasi berarti. Berarti tahun 2000 standarisasinya harus kita sesuaikan. 2024 nggak ISO ya? Nggak ISO. Nggak ISO? Nggak ISO ngundang saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu ya, materi sebenarnya masih banyak. Kalau tidak percaya silakan diundang lagi kapanpun saja. Jadi sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak, jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel. Sehingga tak ada gading yang tak retak atas nama keluarga besar Gajah, kami mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita diundang BSN lagi. Terima kasih, selamat siang, sukses, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.